Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama saya di Aska Channel Media Kuda Joget se-Indonesia Raya. Sekarang saya berada di Desa Jagasima, dan di samping saya udah ada Mas Tameng, ini bos berkah Mulia Stable. Kali ini saya mau tanya-tanya cerita tentang perjalanan bos Tameng dari awal mula dulu sampai sekarang, kisahnya menjadi penjual kuda joget dan kuda pacu. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya Mas Tameng? Nama saya Tamamul Amin. Nama panjang Tamamul Amin. Iya, panggilannya Tameng kalau di kuda. Itu kenapa kok bisa dipanggil Tameng bos pertamanya? Ya nggak tahu sih, cuma teman-teman manggilnya Meng, terus di depannya kasih Tameng. Iya kayak gitu. Jadi sampai sekarang kalau di perkudaan itu Tameng manggilnya saya ya. Suka sama kuda udah dari dulu apa hobi apa gimana Mas? Kalau suka kuda sih saya dari kecil. Soalnya kakek saya kan penjual kuda dulu. Saya tuh nurunin ke saya. Dari kecil udah lingkungan kuda lah ya Mas. Iya. Jadi senang, terus hobi lah buat hobi. Iya. Itu dulunya kan belum pernah jual beli kuda, itu pertamanya gimana Mas? Bisa diceritakan? Dulunya saya kan sering ikut-ikut teman. Kalau teman saya kan dulunya jual beli kuda, sampai sekarang masih jual beli kuda. Saya ngikut di kemana-mana ngikut, terus saya dibelajarin sama teman saya. Ibaratnya kayak ikutan jual beli kuda. Ya saya belajarnya di teman. Belum paham banget sama kuda ya Mas? Ya belum, cuma senang-senang aja sih. Kalau soal bab-bab kuda saya belum tahu sekali. Cuma senang ya Mas? Senang. Itu pertama kali jual kuda itu kuda yang kayak apa Mas? Pertama jual beli saya yang jual beli itu si Ronggolawe sekarang di paman saya itu kuda joget. Itu pertama saya jual beli kuda itu Ronggolawe, yang saya sendiri maksudnya. Awalnya itu buat pribadi ya Mas, buat apa arak-arakan sendiri ya Mas? Niatnya beli itu pas pacuan, kok kuda ini kelihatannya buat joget bagus gitu. Terus saya terus tak beli sama saya, terus latih joget. Niatnya nggak dijual, tapi disenengin nama paman saya, terus tak jual. Itu habis jual Ronggolawe itu Mas Tameng jadi ketagihan jual beli itu, terus beli kuda dilatih dijual terus gitu apa gimana Mas? Iya kayak gitu. Ibaratnya kan saya mikirnya kayak gini ya, habis jual si kuda Ronggolawe itu kan saya niatnya kayak gini, saya beli kuda yang agak lumayan, kalau ada yang ngasih untungnya tak jual, kalau enggak ya buat pakai sendiri. Tapi alhamdulillah habis itu beli jogetnya agak lumayan, terus laku, beli lagi laku terus kayak gitu sampai sekarang. Jadi itu untung terus ya Mas? Iya untung terus dulu. Tapi kalau namanya jual beli kan mengalami kerugian juga sih. Pernah rugi juga Mas Tameng? Iya pernah. Kalau rugi ya banyak lah. Untung banyak ya pernah, rugi banyak ya pernah. Ruginya itu dijelaskan bisa kayak gimana kerugiannya Mas contohnya? Kalau kerugian jual beli ya, kalau ibaratnya sekarang kan beli online. Iya. Kalau beli online kan biasanya kan ada yang pas sama di videonya, ada yang enggak. Kalau yang ruginya itu yang enggak. Ini kalau mengalami kerugian, contohnya kudanya sakit atau meninggal, apa kejadian gimana itu kuda pernah belum Mas mengalami kerugiannya seperti itu? Pernah Mas, pernah mengalami kematian. Ya saya berapa kali ya, ada 7 kalian. 7 kali mati. Kuda mahal semua yang mati Mas. Selama dulu ini sampai pertama beli kuda sampai sekarang. Kuda 7 kuda. Iya. Itu mahal semua Mas. Mahal. Kisaran berapa jutaan satu? Yang mahalnya ada yang 50, ada yang 40 kayak gitu. Kalau kecelakaan pernah Mas, itu kecelakaan ketabrak truk. Habis kemarin itu pas puasa mati. Sedih ya Mas? Ya sedih ya, gimana lagi sih, udah takdir. Itu kesayangan itu ya? Kesayangan banget kalau itu, yang namanya Puma. Ya kuda joget itu lagi seneng-senengnya lah. Tapi udah takdir menentukan, mau gimana lagi ya pasrah. Itu gimana bisanya ketabrak truk, itu bisa ceritakan Mas?
ketabrak truknya itu kan kuda pas itu mau niatnya buat ngabuburit. Ya. Teman saya mintanya ke lapangan Jagasima, Ya. saya mintanya ke Ampel. Lah Itu diiringi musik itu. enggak, cuma buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Di lapangan Ampel, terus ditaikin teman saya, terus teman saya turun, saya disuruh naik, sama saya tak taikin ya. Ya. Terus kan udah selesai dinaikin, terus kan saya turun dipegang anak-anak, disuruh jalan, tapi disuruh jalan lepas kudanya. Itu kudanya ke jalan raya langsung ketabrak truk, mati di tempat. Itu apa, kepalanya pecah Langsung meninggal. langsung, tapi keburu dipotong sih. Perasaan Mas Tameng pas di situ gimana rasanya, Mas? Ya rasanya ya, kalau kata Jawanya itu nyelangsa. Nelangsa ya. Iya, nyelangsa kalau Sedih kata banget Jawanya. ya, Mas? Ya, sedih banget. Tapi udah gimana lagi sih, udah takdir. Ya pasrah lah Ya ya. pasrah. Besok kan ada gantinya yang lebih besar lah. Puma itu. Puma. Umuran berapa itu, Mas? Umur 3 tahunan kudanya. Kuda itu pas ditawar mahal, Mas. Beli di mana itu? Kuda itu saya belinya di Putra Bogal. Iya, beli Udah ditawar berapa? 35. 25 juta. Iya. Kalau omset penjualannya sampai sebulan itu berapa juta kan, Mas? Kalau namanya jual beli kuda itu nggak bisa ditentukan, Mas. Ya ibaratnya sekarang ya, kalau lagi rezekinya bagus, beli sekarang langsung laku sekarang, ibaratnya kayak gitu. Ya biasanya kalau 1 bulan kalau lagi lancar ya bisa dapat 30 juta sih kalau lancar. Kalau jualin kuda ya, Mas. Ya. Kalau 1 bulan enggak ada yang beli kuda ya, Ya, enggak ada pemasukan juga ya, Mas. nggak ada pemasukan, apalagi sekarang ini corona, doh. Enggak ada pemasukan. Sepi, apa-apa sepi, Mas. Adanya pengeluaran terus, nggak ada pemasukan. Sedih juga ya, Mas, ini corona ya. Kalau sekarang sih agak lumayan laku, tapi pas itu baru-baru lockdown, wah itu kan saya sebelum corona kan beli kuda banyak, Ya. ada 25 ekor. Nah itu 25 ekor di rumah, terus ada corona, lockdown, kudanya ngasih makan 25 ekor, lama banget nggak laku-laku. Ada 1 bulan itu, Mas. Lebih, Mas. Lebih. Pusing ya, Mas. Ya pusing banget lah. Ada yang mati. Ada yang mati juga itu, Mas. Iya, pas itu ada yang mati. Mengalami kerugian banyak banget ya, Mas. Iya, tapi sekarang alhamdulillah dikit-dikit ya mulai jalan lagi lah. Kalau kuda joget ini, kalau itu buat arak-arakan itu sewanya sampai berapa sih, Mas? Ya itu tergantung jauhnya sih. Kalau ibaratnya jauh ya tambah buat transport gitu, bayar mobil gitu. Kalau di sini ya umumnya itu ya 1.800.000-an komplit kalau di sini maksudnya. Sama penyanyi Ya udah. penyanyi ya. Kalau di daerah sini nggak naik mobil ya, Mas. Tapi kalau ibaratnya ke yang agak jauh ya itu Luar tergantung. kota lah ya. Iya ya, tergantungnya agak lumayan sih. Perjalanannya jauh sih, Mas. Geng, kalau ada yang mau sewa kuda buat arak-arakan ya, sunatan, acara-acara ulang tahun dan lain-lain, bisa langsung ke sini ke Mas Tameng ya. Apa langsung datang ke sini ya, Jagasima. Ya kalau yang mau beli atau mau jual ya bisa ya, Mas, ke Mas Tameng. Ini kalau bisa ceritakan kalau keluh kesahnya menjadi penjual kuda ini gimana, Mas? Ya kalau lagi pas suka ya, Ya. ibaratnya suka ya, ibaratnya kayak ngelatih dari nol sampai jadi itu di sini buat ngetren, ibaratnya Ya. itu bangga, Mas, kalau kayak gitu. Bagus ya kudanya itu. Iya, biasanya kan kalau di sini kan yang nomor 1 itu penampilan penampilan kuda, maksudnya jogetnya. Kalau kuda besar pun jogetnya nggak bagus, di sini nggak ada yang minat buat buat manggung, jarang. Kalau sedihnya ya itu ya, kalau sedihnya ibaratnya apa yang latih itu sampai nggak jadi, itu ya rasanya sedih, Mas. Kudanya nggak bagus. Iya, jogetnya ya, Mas. iya itu sedihnya kayak gitu. Ibaratnya sekarang kudanya cakep, ya dilatih yang bener-bener tapi jogetnya nggak bagus, ya itu sedihnya kayak gitu. Nggak laku juga ya penjualannya ya, Mas. Iya, kalau kayak gitu ya laku tapi kan lama lah. Oh iya, Mas, dulu ya saya pas kan dulunya saya jual beli Iya. kudanya sendiri, modal sendiri, apa-apa sendiri ya. Namanya orang pegang uang banyak kan kepengin apa-apalah. Ya udah untung terus ya, Mas. Iya, pengennya seneng terus. Iya. Nah itu saya pernah mengalami itu perjudian. Iya.
Ya saya di perjudian itu ya habis uangnya, kudanya habis sampai nggak bisa beli kuda lagi.